Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati wa ummahati wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ketetapan yang al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Al-khair, ketetapan yang baik, sehingga kita bisa bermajlis ilmu, yang dimana sebelumnya kita yaumul utlah, utlatun sa'idatun, di hari libur kemarin, dan hari ini kita akan melanjutkan perjuangan kita sebagai thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Tentu perjuangan kita masih panjang, ummahat. Seiring berjalannya waktu, di mana kita hanya berharap kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang dimana pada malam hari ini kita mencoba untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Karena setiap takdir yang Allah tetapkan kepada orang yang beriman pasti yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini ada sebuah muqaddimah yang singkat yang dijelaskan oleh salah satu tabi'in, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Memotivasi diri kita, teruntuk kita yang saat ini sedang berjuang, memulai kembali perjuangan kita, membuka lembaran baru untuk memahami bahasa Al-Quran, untuk memahami bahasa agama kita. Maka ingatlah, cobaan dan rintangan akan terus dihadapi bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, mengingat nasihat para ulama adalah motivasi bagi orang-orang yang beriman. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu, yang namanya ilmu yang dimaksud dalam kalimat ini adalah ilmu yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui. Maka itu disebut dengan qadar. Ya.
atau qadrun atau qaddara yuqaddiru takdiran. Ada tidak ilmu yang bisa dipelajari? Banyak. Dan ada ilmu yang tidak bisa diketahui kecuali hanya Allah. Ilmu itu adalah al-qadar, ketetapan Allah. Maka sesungguhnya ilmu mengenai takdir, ketetapannya indallah, di sisi Allah, milik Allah. Ya, saat ini kita bisa hadir di tanggal 13 Januari 2026 di bulan akhir bulan Rajab ya, 20 sekian Rajab 1447 Hijriah. Kita bisa berkumpul di sini kalau bukan bagian dari qadar Allah, ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah bagi orang yang beriman yang terbaik. Oh, kalau begitu kita belajar nggak paham, berarti yang terbaik dong menurut Allah. Betul. Ya, bukankah Allah tidak memberikan kesusahan kepada orang yang beriman? Kenapa harus ketika belajar orang beriman ada yang tidak paham, ada yang paham? Maka itu bagian dari takdir yang terbaik menurut Allah kepada kita. Mau kita bisa paham ilmu, mau kita tidak bisa paham ilmu, maka itu adalah takdir yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ini apa? Berkeluh kesah? Oh, saya lupa banyak Ustadz karena libur. Tadi tuh di kelas F ya, Umat. Ada di kelas F ya, yang dalam tanda kutip karena liburnya panjang. Banyak lupanya. Ya, banyak lupanya. Ya. Lalu apakah itu bagian dari ketetapan Allah yang terbaik menurut Allah? Maka demikianlah yang terjadi. Proses yang kita lalui, belajar, paham, kalau pilihannya hanya dua, paham atau tidak paham. Paham ada tingkatannya, ada yang 100%, ada yang hanya 50%, hanya ada yang 20%, ada yang hanya 1%. Ya. Maka itu bagian dari proses ketetapan Allah. Hasil itu menentukan dari proses dalam urusan dunia. Kita pahami itu kan. Ya, kita yakini. Ya, hasil itu ya bisa baik atau buruk tergantung dari prosesnya. Itu sunatullahnya demikian. Tapi ada orang yang belajar sungguh-sungguh tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada orang yang bersantai-santai, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Oh, kalau begitu belajarnya santai-santai aja biar bisa paham. Tentu tidak demikian. Itulah bagian dari proses yang kita lihat bukanlah hasil yang kita inginkan, tapi proses dalam menuntut ilmunya. Adapun hasil yang menentukan bukan diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan. Kita belajar bersungguh-sungguh, insya Allah akan berbanding lurus dengan hasilnya. Kalau tidak, berarti ada yang salah dengan diri kita. Maka ilmu tentang takdir, ketetapan itu di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan yang terbaik buat orang yang beriman. Wal amalu alaina. Dan beramal.
tugas kita itu sebenarnya apa? Ikhtiar ya Umar. Enggak. Yang menentukan hasil bukan kita. Tugas kita adalah al-amalu alaina. Beramal. Kewajiban kita beramal. Pada diri kita ini kewajiban kita nih dari Allah apa? Beramal soleh. Ya, berarti di antara amal soleh menuntut ilmu. Paham atau tidak paham nanti bisa dipelajari. Kenapa saya tidak paham? Kenapa saya paham? Metode apa? Kita analisa pada diri sendiri, muhasabah, ya. Tapi proses itulah yang menjadi poin di dalam kehidupan. Semua Yuk, akan dulu yuk. kembali pada proses pembelajaran kehidupan kita. Oleh karena itu, ummahati fillah, rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul bukan hanya di kelas E ya, tapi juga ada kelas D di sini ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kenapa kita gabung? Ya, karena yang pertama, ujiannya nanti sama ya, Umahat. Karena pembahasannya, pembelajarannya itu terakhir sampai pelajaran ke-14. Ya, jadi untuk Umahat, ya, yang mungkin agak sedikit kaget kok ada umahat yang lain gitu ya, dari kelas E atau kelas D ya. Ini sedikit informasi bahwasanya per tahun ini, per pertemuan perdana kali ini dan seterusnya kita akan bergabung ya, dan dari kelas E dan kelas D ya. Jadwalnya menyesuaikan dengan kelas E. Artinya kelas D akan mengikuti ya kegiatan belajar mengajar dari kelas E dan pembahasannya pun sama ya sampai dengan pelajaran yang ke-14. Oleh karena itu nanti mungkin kita akan saling mengenal ya, ta'aruf, akan tetapi karena pekan depan kita ada ikhtibar awal sana ya, awal tahun, maka nanti kita akan bahas at-talkhis ya, ringkasan lil ikhtibar awal sana untuk mengikuti ujian awal tahun. Oleh karena itu hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu ummahat ya, yang mungkin masih baru masuk ya, belum semangat, maka luruskan niatnya untuk bisa lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Senantiasa memurojaah ya pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oleh karena itu, hari ini dan malam ini kita akan memberikan informasi penting terkait dengan al-ikhtibar awal sanah. Yang pertama, mohon diperhatikan ya, dan mohon dicatat ya. Nanti bagi yang tidak hadir bisa kita share di grup ya, di grup yang nanti akan bergabung juga, grup kelas D akan bergabung ke grup kelas E ya nantinya. Yang pertama yang harus diperhatikan bahwasanya al-ikhtibar awal sana ya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 ya Januari 2026 pada pukul 8 atau jam 20.00 sampai jam 21 ya 00. Ya. Untuk ikhtibarnya ya, materi yang akan dibahas, yang akan masuk ke dalam ikhtibar adalah ad-darsul awal ila ad-darsil rabi'a asyarah. Pelajaran yang pertama sampai dengan pelajaran yang ke-14. Ya.
Pelajaran ke-14 itu di halaman 82 ya, sampai dengan halaman 82. Isnan wa samanun ya. Juz'ul awal pada jilid yang pertama dalam kitab Durus Lughah. Itu yang pertama. Dan butir soal yang akan diujikan ya, jumlah soalnya ada 20 soal. Terdiri di dalamnya 15 soal pilihan ganda ya, menggunakan Google Form. Nanti akan kita share ya. Pada waktunya di hari H akan kita share Google Form yang akan diisi oleh Ummahat dan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang berjumlah 15 soal. Yang berikutnya 5 soal esai yang nanti akan kita share ya di Zoom ya pada pekan depan. Ya, nanti akan ada pertanyaan, total ada 5 pertanyaan esai yang akan Ummahat jawab dengan tulisan tangan menggunakan pulpen biru untuk menjawab dan pulpen hitam, tinta hitam untuk menulis pertanyaannya. Nah, ini untuk teknis al-ikhtibar awal sana. Maka jam 19.55 ya, Ummahat semua sudah bisa masuk ke Zoom, link yang nanti akan dibagikan. Pada pukul 20.00 pertanyaan akan keluar dari Zoom tersebut dan kita buka dengan mukaddimah seperti biasa ya. Dan mohon kiranya untuk Ummahat menulis pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan esainya terlebih dahulu. Nah, 10 kurang lebih jeda waktu 10 menit ya untuk dinyalakan Zoom-nya sampai pukul 20:10. Nanti Zoom akan mati ya, dan Ummahat langsung mengerjakan ya pilihan ganda dari Google Form 15 soal dan soal esai ya yang tadi di-share di Zoom ya. Ada waktu 50 menit untuk mengerjakan dari pukul 20 ya lewat 10 sampai pukul 21.00 ya. Dan pengumpulan tidak boleh lebih dari pukul 21.00. Apa yang dikumpulkan Google Form dikirim ya otomatis ya. Kalau udah selesai kan nanti langsung dikirim ya dari Google Form-nya. Nah, dan untuk soal esai itu difotokan dan dikirim ke grup WA admin bahasa Arab ya. Ya, biasa yang Ummahat kirimkan tugas-tugas itu dikirim ke nomor tersebut disertai dengan namanya dan kelasnya. Ya, ini secara singkat ya tentang ikhtibar awal sanah. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan tentang teknisnya? Nah, ada Ibu Nur Hasanah, Ibu Tina, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Wah, deh, insya Oh, Allah. Jelas. SI singkatan apa, Ustaz? SI. Kenapa? SI itu singkatan apa, kalau boleh tahu? Soal SI. Soal esai SI. itu soal menjawab ya, menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan jawaban panjang ya. Ya, nanti akan kita bahas nih, ya, Ya, kisi-kisinya. Soalnya saya. seperti apa bentuk soalnya, Nah, ya, Ustaz. nanti akan kita bahas. Tapi kita bahas teknisnya dulu ya. Apa ada pertanyaan, Umar? Enggak lah. Ya, baik. Berikutnya, kami informasikan untuk menjawab soal itu boleh open book ya. Kita boleh buka kitab catatan, tapi tidak boleh bekerja sama. Ya, tidak boleh bertanya kepada siapapun, pada keluarga, pada anak, pada teman, atau bahkan bertanya ke AI ya.
ataupun ke Google ya. Nah, ini butuh yang namanya kejujuran bahwa kita melarang ya keras untuk menggunakan hal tersebut. Yang boleh adalah buku catatan, buku Durusulughoh, buku tulis, Ya. buku catatan, buku Durusulughoh, buku nahunya, buku sorofnya. Itu boleh untuk ya dibaca ya, dibuka untuk mencari kunci jawaban. Ya, sisanya tidak boleh. Ya, ya, yang penting jangan buku matematika aja, nggak bisa ya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, baik. Hal min soalin ada yang ditanyakan Ummahat? Maaf soal. Maafi soal. Nah, baik. Informasi berikutnya ya, sebelum nanti kita bahas kisi-kisinya, bahwasanya melatar belakangi kelas DAL dan kelas E yang soalnya ataupun materinya sama, maka kita gabungkan. Itu yang pertama. Ya, sehingga kita gabungkan kelas DAL dan kelas E. Kelas DAL masuk ke kelas E. Jadi grup di kelas DAL itu sudah tidak ada, adanya di grup kelas E. Nanti mohon berdiskusi dengan Roisul Fasl. Roisul Fasl pada kelas E adalah Ibu Erviani. Ya. Jadi bagi umahat yang ada di umahat kelas DAL, ya di sini yang baru hadir ada beberapa ya. Ada Ibu Dede, Ibu Dewi Anom, Ibu Esa, Ibu Teta, Umu Musa, nanti ya yang menjadi Roisul Fasal, ketua kelas E adalah Ibu Erviani. Tak kenal maka tak sayang. Nanti mungkin kita akan memperkenalkan ya, memperkenalkan diri ya, biar umahat saling berkomunikasi dan mempererat ya ukhuwah Islamiyah. Ya, baik mungkin bisa diperkenalkan diri dari Ibu Nur Hasana. Silakan. Nama dan tempat tinggal mungkin ya, biar yang umahat yang lain bisa mengetahui. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Nur Hasanah, Waalaikumsalam. tinggal di Cibinong. Tempatnya Oh, di Cibinong. nah, di Cilangkap Nah, Tapos dari Cibinong. Ya, Masya Ustaz. Allah. Ya, syukron Ibu Nur Hasana. Ya, berikutnya kepada Ibu Tina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tina, Waalaikumsalam. tinggalnya di Cinere, Limo. Oh, Bu Tina. Cinere, Limo. Depok ya? Apa Iya, Jakarta masuk? Depok udah masuk Depok. Oh, masuk Depok. Depok. Nah, syukron kepada Ibu Tina. Berikutnya kepada Ibu Dede. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Betul. perkenalkan nama Ana Dede. Ana tinggal di Bojonggede. Kalau mau kumpul-kumpul, ditunggu sekali. Ya, Masya Allah. Masih Dekat ya. Dekat masih Cibinong, Binong. Cinere masih Bojonggede. dekat ya. Bojonggede. Masih berdekatan. Nanti bisa saling mengenal ya. Nah, berikutnya kepada Ibu Dewi Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anum Sari sebenarnya. Karena di kelas D itu ada dua nama Dewi, jadi dibedain. Nama saya jadi Iya. Dewi Anom. Saya tinggal di Kalideres, Jakarta Barat. Tapi sebelumnya saya pernah tinggal di Bojong juga, tetangganya Ibu Dedeh. Gitu. Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Dewi. Ya, masih dekat ya. Jabodetabek ya. Alhamdulillah. Berikutnya kepada Ibu Roisul Fasal, Ibu Erviani. Bila berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviani. Kebetulan saya koordinator untuk yang kelas E. Nanti mungkin
Saya akan nge-share nomor WA, bisa japri dengan saya untuk saya masukkan ke grup. Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Masya Jauh. Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah ya, syukron kepada Ibu Erviani ya. Luar biasa ya, ada yang dari Jawa Tengah, Semarang. Berikutnya pada Ibu Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa, tinggalnya di bingung kalau nyebut ini, soalnya ini perbatasan di Pasir Jambu, Jalan Raya Pemda, dekat perbatasan Cibinong, perbatasan Cilebut, perbatasan Bogor Kota. Oh, Tapi Masya masuknya Allah. di sini Sukaraja. Saya masuknya, soalnya kalau mau nyebutin Sukaraja, nanti yang ada di benak orang biasanya Sukaraja di daerah Cimahpar, daerah. Padahal di sini juga Sukaraja gitu. Tapi dekat, jadi dekat ke Cilebut, dekat ke Cibinong, dekat ke Bogor Kota. Tapi masuknya Sukaraja. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Syukran kepada Ibu Esa ya, luar biasa. Ya, alamat rumahnya bisa kemana-mana ya, dekat kemana-mana ya. Masya Allah. Baik, berikutnya kepada Ibu Teta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teta, asal dari Palembang, tapi sekarang domisilinya di Padang. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi bukan hanya dari Semarang ya, dari Sumatera Barat ya, dari Padang. Ya, kita ucapkan terima kasih, syukran ya, barakallahu fiki kepada Ibu Teta yang sudah hadir, menyempatkan waktu ya, meskipun waktu di sana mungkin sedikit berbeda ya. Kalau tidak salah beda berapa menit ya Ibu Teta? 1 jam. Sama aja, Ustaz, cuman beda waktu sholatnya aja, agak lebih lama itu. Oh, gitu. Jadi sama aja ya, tapi beda waktu waktu sholat ya, Masya Iya, Allah. sholatnya sekarang isanya jam 8, Ustaz. Oh, jam 8 ya. Jadi di sini jam setengah 8 ya, jam setengah 8. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Teta. Berikutnya kepada Ummu Musa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Ummu Musa. Saya tinggal di Cikarang Barat. Terima kasih. Ya, baik. Ya, luar biasa, Masya Allah. Cikarang Barat berarti masuknya Bekasi ya, Ummu Musa ya? Iya, Kabupaten Bekasi, Ustaz. Kabupaten Bekasi, Masya Allah ya. Luar biasa, dari Bekasi kita bisa mendengar ada Ummu Musa. Yang terakhir kepada Ibu Yuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yuna, saya tinggal di Pangkalan Jati, Cinere. Masuknya Depok juga. Oh, Cinere Depok dekat dengan Butina ya berarti ya? Dekat, iya Ustadz. Masya Allah. Ya, jangan-jangan kenal ya? Kenal Ustadz. Oh, kenal ya. Kenal. Dengan Ibu Tina. Ya, berarti orang lama ya Bu Tina ya? Ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, ya afwan ya. Barakallahu fi kunna kepada ummahat ya yang ada di kelas E ya. Sekarang ganti ya namanya kelas E. Dan nanti apabila kita mungkin masa peralihan untuk kelas DAL itu nanti berkoordinasi ya, yang mewakili kelas DAL mungkin Ibu Dede ya, bisa berkoordinasi dengan Ibu Erviani ya setelah ini untuk memasukkan nomor-nomor yang ada di kelas D ke grup kelas E ya, agar bisa segera dipindahkan.
Karena nanti sedikit informasi juga bahwa ada agenda program menjelang Ramadan ya, yaitu di setiap hari Kamis jadwalnya yang harusnya kelas D hari Kamis malam Jumat itu yang harusnya bahasa Arab, khusus bahasa Arab kelas DAL itu diganti dengan Qososul Anbiya ya, mempelajari kisah-kisah para nabi dalam sudut pandang bahasa Arab, dan itu terbuka untuk umum ya Ummahat. Yang tadi kita share di grup itu terbuka untuk umum ya. Bisa di-share ya. Ya, bisa di-share ya, dan terbuka untuk umum ya. Dan ini menjadi ladang pahala kita juga ya, dan bagian dari praktek kita nantinya ketika kita sudah paham bahasa Arab ya, itu dapat menunjang pembahasan tersebut insya Allah. Baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan atas ta'arufnya pada malam hari ini. Sedikit kita akan lanjutkan ya, berkaitan dengan at-talkhis ya lil ikhtibar awal sanah. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah ya, tidak ada pertanyaannya. Nah, untuk ikhtibar ya, nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana kita bisa mengetahui pertanyaan itu sendiri. Contoh, dalam esai itu akan sering muncul yang namanya uzkur ya. Apa artinya uzkur, Ummahat? Sebutkan. Nah, ya, uzkur. Ya, misalkan uzkur al asma'a al khamsah. Ya, apa artinya? Sebutkan isim 5. Ya. Asmaul Khamsah. Iya, sebutkan asmaul khamsah. Ya. Ada apa aja jadinya tuh asmaul khamsah? Asmaul khamsah. Iya, abun, Akhun, hamun, hamun, zu, ya. Nah, ini kan pembahasan asmaul khamsah sudah pernah belajar ya, ada di buku kan. Nah, ini contoh ya, contoh saja. Apakah nanti keluar ataukah tidak? Ya, intinya yang keluar ada di buku Durusul Lughah. Apakah keluar juga di buku Nahwu Sharaf? Tentunya yang ada di buku Durusul Lughah sudah dibahas, lalu dilanjutkan di buku Nahwu dan Sharaf ya, Al-Muyassar ataupun Kitabut Tasrif. Nah, ini contoh-contoh esai ya. Contoh-contoh esai. Nah, contoh lain, pilihan ganda misalkan. Ya, Ummahat kan sudah belajar tentang macam-macam jamak ya. Ya, macam-macam jamak. Ya, misalkan di pilihan ganda nih ada pertanyaan begini. Ya. Hadza tabibun. Ya. Jam'uha ya. Jamaknya apa? Jamaknya tabibun, misalkan Hamzah. Ya. Jadi haula'i atibba. B. Hadhihi atibba. Jim. Ya. Ada lagi kulluha sahih. Apa artinya kulluha sahih? Semuanya benar. Semuanya benar. Nanti kalau semuanya benar berarti
kita bulatkan. Nanti ada biasanya di Google Form-nya ya. Tinggal kita klik saja ya. Nah, akan tetapi pertanyaan tersebut nantinya gundul umahat. Gundul ya. Nah, nggak ada harokatnya. Ya, kita harus bisa baca. Iya, kita harus bisa baca. Dan ingatlah bahwa kosakata yang digunakan adalah kosakata yang sudah kita pelajari. Insya Allah pertanyaannya gampang. Tinggal jawabannya aja ya. Jawabannya. Soalnya gampang. Iya, soalnya gampang. Ya, soalnya gampang. Ya, contoh lain misalkan Al-Kitabu. Ini kan gundul nih ya, misalkan Jadidun. Ya. Lalu kita bilang buha. Ya. Apa i'rabnya? I'rabnya ha itu kembali kepada kalimat atau jumlah ya, jumlah mufidah. Jumlah mufidah kalimat Alkitabu Jadidun. A. Mubtada wa khobar. B. Naat wa man'ut. Jim mudhaf wa mudhafun ilaih. Mana yang betul? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Gampang ya. Ya, mubtada Contohnya khobar. gampang. Nggak tahu soalnya. Gampang insya Allah. Ya, kan contohnya kita ambil yang ada di buku semua, Umahat. Nggak akan keluar kok ya selain yang ada di buku ya. Pasti keluarnya yang ada di buku tuh pelajaran 1 sampai pelajaran ke-14. Ya. Jadi harus diingat-ingat nih. Contoh misalkan di halaman 72 Umahat. Umahat lihat di halaman 72. Nomor 1. Apa tuh bacaannya? Ya. Halaman 72. Atulabu. Yang atas. Iya betul. Yang atas apa yang nomor 5? Yang bagian 5. Atulabu fil fasli. Ya, at-tullabu fil fasli. Ya, ma i'rabuha. Apa i'rabnya? A. Mubtada khobar. B. Na'at man'ut. Jim mudhaf wa mudhafun ilaih. Apa jawabannya? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Ya. Insya Allah mudah. Karena nggak akan keluar tuh. Ya. Dari kalimat-kalimat lain nggak akan. Dari buku semuanya. Semua dari kitab. Kitanya aja harus tahu kaidahnya. Oh, mubtada khobar tuh begini ya. Na'at man'ut seperti ini, mudhaf wa mudhafun ilaih seperti ini. Ya. Itu contoh ya dari pilihan ganda. Sekarang kita masuk lagi kepada contoh esai. Ya. Jawaban panjang. Biasanya kalau jawaban panjang, pertanyaannya apa, Umahat? Kalau dalam bahasa Indonesia. Sebutkan. Hah? Sebutkan udah tadi. Jelaskan. Wah, Ceritakan. ceritakan. Ya. Belajar sirah kita, bukan ya? Ya. Jelaskan biasanya. Jelaskan. Apa bahasa Arabnya jelaskan? Apa? Bayin apa sih? Lupa. Bayin. Oh iya, bayin. Bayin lana. Jelaskan kepada kami. Bayin lana. Ma huwa al-mubtada.
mubtada. Udah dibalas. Wa apa? Udah dibalas. Wa Udah khobar. dibalas. Wal khobar, misalkan. Tapi kan penjelasannya pakai bahasa Indonesia aja ya Ustadz ya? Hah? Ayo, pakai Iya. bahasa Indonesia, Pak Arab lagi, Ustaz. Ya, Bahasa Iya. Indonesia lah. Iya. Kembali lagi. Ada, wah. Kembali lagi yang kita pelajari ya tidak akan keluar dari apa yang kita pelajari. Berarti kan kalau mubtada khobar memang belum dipelajari ta'rifnya ya. Ada di buku tuh. Memang ada di buku tuh. Di mana? Di halaman 39 buku Nahwu. Coba Ummahat buka buku Nahwu. Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Ya. Umpama, ini kan contoh ya, ini contoh aja ya. Nggak akan keluar ini mubtada khobar. Ta'rifnya, penjelasan mubtada khobar itu apa? Karena memang penjelasan bahasa Arabnya kan belum kita pelajari, ya, belum kita bahas. Tapi ini contoh aja. Misalkan bayin lana ma huwal mubtada wal khobar. Maka jawabannya ini ada di halaman 39. Sudah dibuka buku Sudah. nahunya? Iya. Apa itu al-mubtada wal khobar ismani. Tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Nah, itu penjelasannya. Tapi kan ini kita nggak akan masuk nih. Pertanyaan mubtada khobar. Diganti. Dengan apa? Pertanyaan yang lain. Ya, biasanya yang akan muncul yang sudah kita pelajari. Pelajari. Apa yang kita sudah pelajari? Ma huwal ismu. Sudah kita pelajari belum ini? Sudah. Isim. Ada. Apa itu isim? Ada. Di buku Nahwu ada nggak? Ada. Tinggal buka tuh halaman 2. Bisa dibaca. Al-ismu Huwa huwa kalimatun dalat ala maknan walam tuktaron Bizamanin. bizamanin walam tuktaran bizamanin. Artinya apa yang sudah kita pelajari ya Ummahat. Kalau yang belum kita pelajari nggak akan keluar. Ya, tidak akan keluar. Ya. Dan perlu diingat ini ikhtibar. Di antara faedahnya adalah mengevaluasi sejauh mana Ummahat bisa ya mempelajari ilmu bahasa Arab, itu yang pertama. Yang kedua, mengasah ya kemampuan kita untuk menelaah apa yang sudah kita pelajari itu di halaman berapa, jawabannya yang mana. Itu semua ada di dalam kitab yang sudah kita pelajari, jilid 1 Durusul Lugha, pelajaran pertama sampai pelajaran ke-14. Seperti itu. Ya. Nah, ini diantara contohnya. Nanti keluar nggak kalau ayat-ayat Al-Quran? Nggak ya, nggak keluar, Ummahat. Tenang aja. Ya. Ayat-ayat Al-Quran tidak akan keluar. Tapi kalau contoh, ini bocoran nih. Khusus kelas E dan kelas D yang sekarang gabung ya, kelas E. Ya, bocorannya tidak ditemukan ya. Tanya aja Ibu Dedeh yang di kelas B, nggak ada tuh bocorannya. Ya, bahwasanya untuk semua kelas nanti akan ada memberikan contoh ayat Al-Quran. Ya. Contoh ayat Al-Quran. Ya. Misalkan, nih contoh aja ya misalkan nih. Hati. Apa artinya hati, Ummahat? Berikan padaku. Iya. Hati misalan. Ya. Berikan contoh. Ya. Min. Az-zarfu. Entah lagi. Ya. Ya.
Dorof apa? Ya, dari dzaraf. Fauqa contoh. Ya, fil Quran. Sini Bang. Ya, fil Quran. Di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Ya. Kan tugas-tugas yang dulu itu Ummahat mengerjakannya rata-rata apa? Mencari dalam Al-Quran. Berarti otomatis catatannya ada nggak? Ada. Ada. Tapi nggak tahu kemana Ustadz. Ya, itu udah lain cerita deh. Yang penting sudah pernah tuh mencari huruf jar dulu tuh ya. Mencari jamak mudzakkar salim dalam Al-Quran, mencari jamak muannas salim. Nah, itulah bagian dari evaluasi kita nih Ummahat. Sejauh mana Ummahat bisa menjaga ya ilmu-ilmu yang sudah dicatat. Ya. Saya masih teringat ya beberapa Ummahat yang lama itu pernah mengirimkan foto ya buku catatannya ya kurang lebih 7 tahun yang lalu sampai sekarang itu bukunya ditumpuk-tumpuk Ummahat. Jadi buku tulisnya udah penuh di strapless ke buku tulis berikutnya. Ya. Kalau buku tulisnya udah habis, ya itu buku tulis yang udah habis itu nggak ditaruh, tapi di strapless dengan buku tulis yang baru. Ya, jadi saling berkaitan ya dengan yang dulu-dulu catatan-catatan dulu disimpan. Nah itu luar biasa bisa menjaga yang namanya catatan-catatan dalam menuntut ilmu. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Ustadz, saya sama Bu Dede ujiannya sekali apa 2 kali, Ustadz? Ya. 2 kali teh. Kan baru ya, kan nggak utuh ikut kelas yang di sana, Ustadz. Nggak apa-apa ya, itu kembali kepada Ibu Esa, kebijaksanaan Ibu Esa. Ibu Esa mau mengerjakan soal dengan tulus dan ikhlas atau tidak gitu ya. Kalau berkenan mengerjakan ya. Kalau berat, kayaknya belum bisa Ustadz, nggak apa-apa. Karena ada ibu di kelas yang lain ya, namanya Ibu Yanti. Ibu Yanti itu kelas berapa ya? Di kelas ini ya bukan ya? Ibu Suyanti. Betul ya? Kelas E Ibu ya. Suyanti. Kelas E ya. Dan Ibu Suyanti. Afwan, bukan. Ibu Sumidah, afwan. Ya, Ibu Sumidah tidak berkenan karena masih belum begitu paham. Ya, maka kita berikan rukhsah. Ya. Ini yang benar-benar ya. Jangan sampai Ibu Tina minta, saya nggak usah ikut ujian ya Ustaz. Jangan. Ya. Harus dicoba dulu ya. Nah, ini Ibu Sumida memang menyimak ya, hanya bisa menyimak ya, tetap bisa ikut tapi tidak bisa ikut ikhtibar. Kita berikan rukhsah ya, tapi untuk yang ikut 2 kelas seperti Ibu Esa dan Ibu Dede, apabila memungkinkan ikut aja dulu. Ikhtibar di kelas E dan ikhtibar di kelas B. Seperti itu. Bisa dipahami Ibu Esa? Baik Ustadz, dicoba. Bismillah. Dicoba. Bismillah, Masya Allah. Teh Esa, saya juga tadinya nggak ikut karena kan materinya baru sedikit. Terus kata suami, ya kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu. Gitu. Ya udahlah, coba aja. Iya, Masya Allah. Takutnya nggak paham apa yang ditanyain, Teh. Iya sih, cuman ya udahlah, bener-bener pasrah aja seadanya. Kalaupun hasilnya jelek, Ustadz insya Allah Ya wajar lah ya. Iya, wajar. Kan tadi sudah dijelaskan, jangan melihat hasil, tapi lihatlah prosesnya. Ya, proses Ummahat ya, Ibu Esa dan Ibu Dede kan proses berjuangnya di kelas B itu luar biasa.
Jadi dicoba dulu ya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak ya jadi bahan evaluasi. Oh, ternyata saya salahnya di sini. Jadi belajar gitu ya. Mengambil pelajaran di kelas Mbak. Seperti itu. Ya, insya Allah Allah berikan kemudahannya untuk kita semua dalam ikhtibar awal sanah nanti. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal. Ya, ada Oh, lagi yang Ustadz, ingin ditanyakan? Naam. Afwan, pertemuan yang di kelas DAL itu pertemuan yang terakhir dan kedua terakhir itu belum ada video YouTube-nya. Oh, baik ya. Sekiranya nanti Ustadz ada waktu, boleh di-share ya Ustadz ya. Naam, Syukran ya, Ustadz. itu nanti bisa japri ya ke Ana Ibu Dede di tanggal berapa. Saya kadang kelewat ya. Takutnya kelewat di tanggal berapa. Siap Ustadz, Ya. nanti Ana cek lagi Naam. tanggalnya. Ya, baik. Syukran ya Ustadz ya. Syukran. Ya, afwan. Baik, terima kasih Ummahat yang telah hadir pada malam hari ini. Jadi secara ofisial sudah ditetapkan ya Ummahat di sini adalah kelas E ya. Ada kelas E. Ya, bagi Ummahat yang masih berbicara, oh ini saya di kelas D, bukan ya. Sekarang kita di kelas E semuanya. Dan nanti bisa berkoordinasi dengan Ibu Erviani ya. Kelas D-nya Ibu Dede berkoordinasi dengan Ibu Erviani sebagai ketua kelas di kelas E. Baik, itu mungkin sedikit informasi. Dan kita akan berjumpa di pekan depan. Mohon disiapkan jam 19.55 ya, sudah bisa hadir di Zoom ya. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan menetapkan takdir yang baik untuk kita, yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dan apabila ada kekurangan mohon maaf, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.